Agak gelap ya. Nah, ya jadi kita sudah pertemuan ke 12 ya. Ini yang dibahas pertemuan 11 dan 12. Kelihatan nggak? Di handphone kelihatan. Ya, jadi pertama membahas tentang digital currency. Tadi apa tuh digital currency? Jadi rencananya Bank Indonesia mau membuat digital currency. Yang kita pakai sekarang ternyata bukan digital currency. Apa yang kita pakai? Bukan. E-banking aplikasinya. Antara kalian dan pembeli itu menggunakan QRIS, menggunakan e-banking, m-banking kali. QRIS itu belum dimasukkan sebagai digital ya. Padahal kita kebanyakan sekarang tidak pernah pegang uang, tidak pernah punya uang. Jadi kalian dapat uang jajan TF atau QRIS? TF. TF. Belanja bayar pakai QRIS itu belum masuk ke digital. Nanti kalau ada digital bukan rupiah yang digunakan, tapi apakah akan menjadi uang kedua seperti halnya tentang Bitcoin sama US dollar. Nah itu pembahasannya kalau menurut yang dosen tujukan itu agak jauh ya. Itu monitornya kesini. Monitornya kesini. Nah biar kelihatan. Biar kelihatan. Nggak apa-apa, biar aja. Nggak apa-apa. Itu klik bawahnya. Cancel. Oke. Jadi mati. Coba XX. Jadi kendor. Diam. Enggak, saya coba ini dulu. Tadi sini ya, kamar mandi. Emang kalau nggak boleh gimana? Bener? Oke. Ya oke. Ya. Jadi digital currency yang dimaksud di proyek Garuda, apa tadi kesimpulannya yang udah dibaca? Apa yang dibaca? Jadi pertama itu akan diselesaikan tahun 2030, itu 5 tahun yang akan datang. Terus kemudian bab 12 adalah inklusi keuangan. Apa itu inklusi keuangan? Financial inclusion. Apa Nabila? Financial inclusion. Inklusi artinya apa inklusi? Inklusi artinya including. Jadi membahas tentang kegunaan fintech di kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan kita yang bahas ya. Jadi fintech digunakan itu bukan kita, karena kita adalah manajer keuangan. Manajer keuangan menggunakan fintech sebagai alat untuk dia berprestasi, alat dia untuk menyelesaikan tugasnya, alat untuk manajer keuangan menjadi gampang kerjanya. Oke ya. Jadi kalau membahas itu tadi yang dibahas oleh kelompok berapa?
Kelompok 5 salah satunya di bab terakhir, di slide terakhir atau kedua terakhir apa yang disebut? Meningkatkan literasi. Ya, jadi kalian duduk di kelas ini meningkatkan literasi. Jangan membahas sesuatu tapi tidak tahu saya ada di posisi mana. Jadi kalau tadi dibahas tentang pinjaman uang dari bank, kalian itu sebagai siapa? Sebagai siapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 5, kalian sebagai siapa? Ini beberapa kali kuliah sudah ke-12 masih nampak matanya ke handphone ini. Entah apa yang dikerjakan, padahal nggak ada tugas untuk buka handphone. Sayang sekali waktunya ya. Jadi kuliah itu nggak cuma dengerin dosen ngomong. Kalau dosen ngomong, kalian mau dengerin, ntar YouTube-nya ada yang diharapkan. Jadi pilihan katanya yang diharapkan ya, bukan yang dipaksakan. Tetapi pada prakteknya kalian mesti memaksakan. Jadi saya ini bagian dari universitas dengan akreditasi unggul. Bukan universitas yang unggul, sayanya mesti unggul. Saya bukan umbul. Umbul apa umbul? Apa itu umbul? Umbul nggak ada adanya umbul-umbul. Apa umbul-umbul? Cuman hiasan doang. Ada kampus, ada umbul-umbul, mahasiswa, umbul-umbul, dosen. Itu yang bergerak dua itu. Bukan yang lain, bukan kampusnya bagus, ada proyektornya, ada beberapa kelas, ada TV-nya, bukan itu. Tapi orang yang di dalam, mahasiswa dan dosennya mesti unggul, bukan umbul, bukan umbul-umbul. Bukan kalian duduk di sini bukan sebagai aksesoris, dosen juga bukan sebagai aksesoris. Umbul-umbul kan enak dilihatnya tuh, ya. Bukan itu. Tapi kalau dibilang pemikirannya nggak sampai, omongannya paling nggak omongnya sampai. Kalau kalian perhatikan, yang enak dilihat itu yang actingnya bagus, paling enggak actingnya dulu ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi inklusi keuangan itu mengajarkan kalian untuk menggunakan, tapi berikutnya next. Ini tadi sudah dibahas, next ya. Pembahasan inklusi keuangan itu keberhasilannya bukan buat kita sebagai objek ya, subjek objek, subjek predikat objek. Kalau inklusi keuangan kita sebagai objek, kita adalah objek bagi mereka yang kerja di bank atau gampangnya disebut bankers, atau mereka yang disebut sebagai financial expert yang kerja di KNB, yang analisa saham, yang menjual saham, yang mencari dana dari saham untuk emiten. Kalau itu nilainya bagus buat mereka, bukan buat kita. Kita adalah manajer keuangan, kita adalah corporate finance manager yang menggunakan alat-alat teknologi, alat-alat canggih untuk kebutuhan keuangan dan perbankan ya. Jadi diskusi tentang, nah ini nanti dosen mau membahas tentang kondisi industri keuangan terakhir, tapi jangan pas lagi presentasi. Berikutnya ya. Nah ini kelihatan nggak apa ini? Kelihatan nggak apa ini? Ini udah pernah ditunjukin apa belum? Belum. Ini adalah struktur organisasi. Untuk menjelaskan struktur organisasi ya nggak perlu lah, udah belajar manajemen SDM ya. Jadi ini tipikal struktur organisasi dari sebuah institusi keuangan. Ini sebut saja, ada tulis saya, namanya BNI Sekuritas ya. Jadi kenapa dosen pakai ini? Karena ini boleh dibuka di publik ya. Jadi ini dibahas. Nah, dia nyari duit sama dia mengeluarkan duit. Jadi kalau kemarin membahas tentang bond, tentang saham, kita ada di mana? Lulusan manajemen, fokus keuangan ada di mana? Ada di sini, ya.
bukan ada di sini. Di sini yang dosen selalu bilang, kalau mau jadi profesional keuangan expert kerja di mana? Bukan di jurusan manajemen keuangan, tetapi di jurusan perbankan atau di jurusan pasar modal. Nah, itu mereka mempelajari secara lengkap. Kalian yang di sini nanti ada dosen jelaskan ya. Jadi kalian ada di sini bukan urusan operasional atau pemasaran. Jadi kalau di BNI Sekuritas itu pemasarannya itu mencari nasabah ya. Operasionalnya mengolah uang itu yang sudah dapat dari nasabah untuk diinvestasikan ke nasabah seperti kita ya. Jadi kalau kalian sebagai perorangan diminta duitnya untuk investasi di dia, nanti uangnya diserahkan. Nah, itu nggak usah dibahas ya. Jadi kita adanya di sini. Nah, mereka yang di dalam pembahasan sebelumnya yang disebut sebagai investment banking. Investment banking itu tidak ada di bank ya? Iya, investment banking itu satu istilah di perusahaan seperti ini, perusahaan sekuritas. Judulnya tapi investment banking itu dia menyalurkan dana ya, kepada siapa? Nah, itu yang kemarin dibahas. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, jadi apa bedanya kata-kata ini nih ya? Ada regulation, ada role, ada peran, ada fungsi, ada apa yang dosen tulis, ada task, ada job, ada itu yang harus kalian kuasai sebagai manajer keuangan. Ya. Jadi jangan sampai membahas sesuatu yang kok buat saya apa ya? Saya ada di mana ya? Jadi tadi kalau kelompok presentasi menyatakan PT apa itu namanya? PT Sinta meminjam duit. PT Sinta itu siapa? Kita kepada bank. Banknya yang mana? Jadi ada dua entitas. Bank adalah mereka yang kuliah di perbankan. Saya PT Sintanya. Jadi saya perusahaan kita yang memerlukan dana. Ya, oke. Jadi apa tugas manajer keuangan? Apa peran manajer keuangan? Apa pekerjaan manajer keuangan? Ini akan dosen jelaskan. Ya. Jadi ini kemarin di pertemuan 11 mencari dana di pasar modal dalam bentuk obligasi. Oke, berikutnya. Jadi ini yang secara umum disebut sebagai mencari modal usaha. Mencari modal usaha itu padahal arti sebenarnya cuma ini doang nih. Penerbitan saham. Penerbitan saham itu namanya modal, dapat duit. Kalau penerbitan obligasi itu bukan modal, tapi pinjaman. Karena saham sama obligasi apa bedanya? Bedanya udah dibahas kemarin. Terus kemudian dan dua ini melalui perusahaan sekuritas. Ini sampai sudah dibahas. Sekarang membahas pinjaman dari bank. Karena ini sudah pertemuan 12 rencana dosen, pertemuan 13, 14, 15 sudah tidak ada materi tambahan ya. Jadi cuma ada pengulangan. Untuk Kamis depan ada kuis kelompok. Kamis berikutnya ada kuis pribadi, Kamis berikutnya ada survei. Selesai kuliah semester 7, nggak masuk kelas lagi, begitu cepat ya. Walah ya. Melalui bank namanya ada dua, ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu adalah pinjaman dalam bentuk uang ya. Apa bedanya obligasi sama bank? Obligasi melalui perusahaan. Apa bedanya obligasi sama kredit modal kerja? Obligasi melalui pasar saham. Kalau kredit modal kerja melalui bank, kredit investasi melalui bank cuman beda. Kalau investasi itu paling enggak yang dipinjemin yang dapat bukan duit, tapi mobil atau properti. Kalau ternyata ada mesin, nah itu tidak dibahas. Jadi kalau kredit investasi itu dalam bentuk barang, ya. Terus kemudian
minjamnya kalau nggak melalui bank, melalui perusahaan jasa keuangan atau KNB. Waktu pertemuan 7 membahas tentang apa ini maksudnya nih? Ya, apa ini? Peer to peer. Tulisannya beda. Ini sama ini bedanya apa? Ini bukan bahasa Inggris nih, tapi ini beda nih. Salah ketik, salah tangkap. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau ini itu begini. Apa ini? Buah pir. Kalau ini bukan orang. Peer to peer lending. Istilahnya peer to peer lending, ya. P2P lending. Ada lagi istilahnya yang lain adalah crowdfunding. Apa crowdfunding? Itu istilah yang sama. Kalau peer to peer sama pinjol bedanya apa? Istilahnya pinjol. Pinjaman online. Pinjaman online itu yang dituju, yang dijadikan target peminjamnya adalah orang pribadi. Ya, minjamnya dari mana? Dari handphone. Dari handphone, foto KTP di atas kepala, sat-sat masuk tuh duit. Besoknya diparanin sama debt collector kalau kagak bisa bayar. Kalau peer to peer ini umumnya untuk perusahaan. Jadi ada IKNB yang kerjanya menawarkan pinjaman atau memberi pinjaman kepada perusahaan. Tidak melalui bank lagi. Saya perusahaan kalian PT apa tadi? PT Sinta mau minjem duit. Nggak dari bank bisa nggak? Bisa. Dari mana? Dari kita 1.000 juta bikin perusahaan PT Kelas Kamis Pagi, bisa tuh bikin. Nah, coba ke ini deh, ke OJK. Ke OJK. OJK ya begini aja. Daftar perusahaan P2P OJK. OJK. Ya. Nah, jadi ke bawah ada berapa nih ya? Di 2025 ini ada sekian banyak perusahaan yang minjamin duit yang mereka menamakan dirinya perusahaan P2P ya. Dan karena ini urusan corporate, umumnya kalau kita tuh nggak kenal kalau urusan corporate. Tapi kalau kalian mau jadi finance manager, ini harus dituju ya. Mana ini macam-macam perusahaannya bisa dilihat. Ini namanya aja udah PT Akselerator Keuangan, PT Amarta Microfinance. Kalau microfinance itu berarti kecil. PT Nurul dan seterusnya. Ada laporan 2025, kalau nggak salah dosen ingat, ada 59 perusahaan yang minjamin duit. Oke ya. Nah, itu berikutnya balik lagi ke PPT. Ya. Itu tadi. Ini kalau enggak mau itu dari perusahaan leasing ya. Perusahaan leasing dapatnya barang juga, barang berupa kendaraan atau properti. Terus kemudian terakhir adalah pembiayaan melalui keuangan syariah. Nah, keuangan syariah itu modelnya sama seperti penerbitan saham dan penerbitan atau pembiayaan kredit investasi. Jadi di syariah, kalau yang di bank itu dua-duanya melalui sistem bunga. Kalau di keuangan syariah melalui pembiayaan seperti membiayai perusahaan dengan model saham. Apa bedanya? Kalau pembiayaan model saham itu, kalau perusahaannya bekerja dengan baik, dia akan diberi keuntungan yang bahasa Inggrisnya. Jadi walaupun syariah juga pakai bahasa Inggris,
namanya profit sharing atau bagi hasil. Dari istilahnya aja udah jelas, kalau nggak ada hasilnya nggak dibagi. Kalau dari awal bilang nggak ada hasil nggak dibagi, nggak akan itu diberi pembiayaan. Bang Syariah, saya mengajukan pembiayaan. Sistemnya apa? Sistem bagi hasil. Pasti nih berhasil. Pasti. Oke, nanti kalau hasilnya dibagi, oke, ada 3 sumbernya, dari penjualan, dari gross profit, atau dari net profit. Tetapi kalau omongannya beda, Bang Syariah, saya mengajukan pembiayaan bagi hasil. Ya, pasti berhasil nggak? Insya Allah berhasil, nggak bakal dikasih. Jadi nggak bisa tuh, walaupun ngomongnya dengan bahasa agama, nggak bisa. Jadi mesti kepastiannya mesti ada dulu. Sama seperti pinjaman juga begitu, walaupun dia pasti dapat bunga, kalau di awal kita minjam duit, terus nggak menjanjikan bahwa perusahaan kita akan untung, ya nggak akan keluar juga tuh pinjaman ya. Berikutnya. Nah, ada satu istilah lagi namanya BI checking, atau ini cek nih, SLIK. Apa SLIK? Sistem laporan BI checking, atau ini bukan daftar hitam. Bahasa Inggrisnya blacklist ya. Kenapa harus black? Padahal kita itu kalau di selama kuliah, sekolah, yang jelek bukan yang hitam. Yang mana? Yang merah. Jadi bukan red list. Kalau red flag apa red flag? Red flag artinya apa sih? Ya artinya apa? Jahat, ya. Berarti kalau blacklist itu dia nggak jahat, tapi dia bodoh, nggak bisa bayar. Kalau white flag apa white flag? Kalau white flag, prison flag lagi. Jadi kalau di supermarket kan, kalau minta otorisasi naikkan bendera. Oh, bahasa. Jadi ini yang perlu dipahami lagi. Jadi bank, tapi ini dari kacamata bank, dari POV bank. Bank itu nggak bisa memberikan dana kalau nasabahnya sudah masuk ke dalam blacklist ya. Blacklist nggak bisa. Kalau tadi presentasi menyebut tentang sini aja ya. Apa tadi istilahnya? Istilahnya hazard apa? Moral hazard apa moral hazard? Moral hazard apa itu? Satu kata. Satu kata, 2 kata. Itu bahasa kuliah tuh. Kalau bahasa kita, kita tuh beda ya. Ini namanya bandel. Moral hazard itu kan moral hazard, kebiasaan, tukang utang. Ya, moral hazard itu kebiasaan manusia yang dasar untuk utang. Jadi kebiasaan manusia bukan kebiasaan perusahaan. Kalau ngutang itu pas ditagih, galakan yang mana? Galakan yang utang. Itu namanya moral hazard. Moral hazard itu nggak hanya perusahaan, siapapun kalau diutangin itu besok mesti ditagih, mesti diparanin, mesti di WhatsApp centang biru segala macam. Itu namanya moral hazard. Perusahaan juga banyak kayak gitu, dipinjemin baik-baik, udah dapat duitnya berubah. Tadi coba buka deh presentasi kalian. Presentasi kalian yang mana tadi tuh? Moral hazard. Bawah. Masalah masalah menurut beberapa. Menurut Robert R. Wright dan seterusnya, mana tadi? Risiko, kami perusahaan peminjaman dana bank maupun kesulitan. Nih ya, penggunaan sistem digital. Jadi secara digital, mana moral hazard berikutnya? Ada satu istilah lagi. Mana satu lagi? Mana moral hazard di sini? Ya. Dan moral hazard yaitu adverse selection, kesulitan ini menerima ini kan kelayakan debitur sebelum menerima kredit dan sesudah terima kredit. Waktu belum terima kredit lemas, ya kan? Kalau orang bilang nggak punya duit, sesudah terima kredit sombong, nggak kenal lagi sama yang ngutangin. Itu moral hazard manusia.
Ini dibahas perusahaan juga kayak gitu. Satu lagi istilah yang perlu dipahami adalah asimetri. Apa asimetri? Spidolnya habis. Asimetri, mana asimetri? Asimetri information apa? Coba cek artinya apa menurut handphone kalian. Ayo cepat buka handphone. Oke, telat. Cukup handphonenya tutup lagi. Kayaknya hidup kalau enggak. Kalau 30 menit nggak pegang handphone, lemes ya. Handphone itu buat penyemangat hidup. Handphone itu buat penyemangat istirahat. Handphone itu buat mengisi waktu. Handphone itu buat menambah waktu. Jadi handphone mulu. Ini bayar kuliah mahal-mahal. Yang dilihat handphone juga. Jadi asymmetric information itu adalah kesulitan untuk mencari tahu si calon pengutang, ya. Karena pengutang itu moral hazardnya pada saat pengen ngutang, yang diceritain apa? Yang bagus-bagus. Saya punya aset, saya punya mobil 4, saya punya properti 7, saya punya karyawan 100. Terus ngapain ngutang? Tanya kan gitu. Saya perlu dana. Itu namanya moral hazard. Balik lagi ke PPT dosen. Nah, itu semua informasi si calon pengutang tidak bisa didapat kalau perusahaan itu bukan TBK. Jadi sebagai contoh yang nggak enak didengar, kalian mau lihat keuangan Mercu Buana nggak bisa karena Mercu Buana bukan perusahaan TBK. Ini kadang-kadang mahasiswa suka kemana-mana ya. Dosen juga waktu kuliah terakhir di kampus tempat kuliah terakhir kan informasi keuangannya bisa dilihat. Jadi ada tiba-tiba yang mahasiswa yang ajak diskusi, bukan mahasiswa, teman dosen yang ajak diskusi. Lo tau nggak? Ini kampus kita begini. Loh, kita itu kesini mau belajar, bukan mau nganalisa itu. Yang kita temui itu dosen untuk jadi kemana-mana kalau urusannya tentang tempat kita belajar. Kita belajar untuk menganalisa perusahaan orang, bukan untuk menganalisa kita sendiri. Jadi nggak dapat berkahnya. Berikutnya, ya, kembali membahas pembiayaan, perutangan, financing, loan, kredit investasi itu beli mobil untuk usaha, beli ruko, jaminannya BPKB atau sertifikat. Jadi kalau mau punya ruko, karena gini, kalau konsep berpikir bisnis, ya, mau bisnis di jalan apa depan kampus kita, Jalan Raya Meruya, itu pertama adalah perlu tempat untuk bekerja. Bekerja itu tidak perlu beli ruko. Bayangkan kalau tukang kopi di depan kampus kita mau buka toko kopi, mesti beli itu ruko. Berapa modalnya? Berapa ruko depan? Ada 4 miliar? Lebih? 4 miliar setengah? Lebihnya berapa? Pas berapa? Berapa pasnya? 8 ya. Nggak cukup duit 8 miliar. Akhirnya harus pinjam duit untuk hanya cukup untuk hanya untuk sewa rukonya aja. Terus kemudian dia tidak perlu kendaraan karena cuma toko kopi. Tapi yang tidak boleh diutang, tidak boleh sewa adalah mesin pembuat kopinya itu, karena disitulah dia punya, mau ditakar berapa, mau disetel, itu pembahasan lebih lanjut ya. Berikutnya. Nah, kalau kalian manajer keuangan itu nggak boleh lepas dari bahasan ini. Ya. Jadi kalau posisi balance sheet-nya di mana? Ini tadi kita bahas apa sih? Kita lagi bahas apa? Sebelum ini dibahas lebih jauh, kita lagi bahas apa nih? Narasinya tentang apa? Narasinya tentang apa? Aziza, Andina, tentang apa? Nala, tentang apa? Ritma apa Risma? Tentang apa nih? Kalau manajer keuangan nggak jauh-jauh dari ginian. Yang bikin akuntan, tapi saya yang bahas. Karena saya manajer keuangannya. Ini tadi kita bahas apa? Apa Enrico? Itu yang pertama. Itu menit pertama.
Iya, balance sheet. Apa yang dibahas balance sheet-nya? Betul. Utangnya mana? Aset yang mana? Ini biar dosen yang nggak ngantuk nih. Apa nih yang dibahas? Apa Zam? Teman kalian yang jurusan SDM dan marketing atau pemasaran, kagak ngerti nggak apa-apa, karena bukan pilihannya dia. Kalian memilih di konsentrasi keuangan, ini nggak boleh lepas. Mau ngomong apapun, angkanya ada di sini. Nggak ada angka cerita panjang lebar, ada di sini. Apa yang mau dibahas sekarang? Apa yuk, Bayu? Apa Reskan? Apa Egil? Apa Syeki? Apa nih tahu balance sheet? Apa yang dibahas nih? Bukan pemasukan. Dan tiba-tiba kelas terdiam, tidak punya jawaban. Coba mundur lagi. Ini apa tadi bahasnya? Kredit apa? Apa tuh kredit investasi contohnya? Beli mobil untuk perusahaan. Dan yang menjadi kalian sudah tahu, kalau beli mobil pertama bayar DP. Ya, bayar DP berikutnya. Dan kalian tidak perlu jawab jurnalnya apa. Tapi kalau bayar DP, otomatis perusahaan akan punya aset. Ya, dia tidak punya hutang. Kalau punya asetnya sebesar apa? Sebesar DP-nya juga. Dia tidak punya hutang. Rasio keuangannya akan berubah. Kalau pilihannya utang, pinjaman, dia angkanya akan muncul di sini dan asetnya akan muncul di sini sebagai dana. Kalau pilihannya beli mobil kredit, dia akan muncul di sini dan di sini nggak muncul apa-apa. Ya, nggak muncul apa-apa. Dia bayar aset, debit, aset, kredit, bank. Uangnya cuma pindah dari sini ke sini. Asetnya ke sini, pengaruhnya di situ. Ya, jadi tidak tambah hutang karena tidak ada duit masuk. Pada saat bayar cicilan, mobil jadi aset atau DP. Tapi ini mengakibatkan berdampak kepada biaya depresiasi. Kalau ngutang ongkosnya apa? Kalau ngutang cost of fund-nya apa? Kalau pinjaman cost of fund-nya apa? Saya mau ngutang, biayanya buat perusahaan apa? Perusahaan kita ngutang, biayanya apa? Bunga, ya. Kalau modelnya pilihannya leasing ya atau kredit investasi, dia akan berpengaruh kepada depresiasi. Di bottom line, di bawahnya tetap akan mengurangi profit. Berikutnya. Nah, satu lagi adalah bagaimana mendapatkan modal atau sumber daya itu adalah dengan leasing. Kalau kendaraan itu bahasa Indonesianya cuman sewa. Ada lagi selain sewa? Rental bahasa Inggris. Rental bahasa Inggris. Karena untuk leasing ini nggak ada bahasa Indonesia yang tepat, tapi dipaksakan. Namanya sewa beli. Saya titik-titik mobil. Apa bahasanya? Menyewa. Kalau nggak nyewa apa? Hah? Ada satu lagi. Kalau nggak nyewa, nggak beli, itu bahasa yang beda lagi. Jadi ini namanya akad, ini namanya kontrak. Kalau perusahaan kita mau pakai mobil, itu kalau nggak sewa, kalau nggak beli, kalau sewa ada satu perkataan lagi. Perusahaan kita mau pinjam mobil. Kalau udah pinjam, itu urusnya jadi beda. Nggak ada perusahaan pinjam. Perusahaan tidak boleh pinjam. Kalau kita bisa pinjam. Kalau pinjam bahasa Inggrisnya apa? Borrow, ya. Kalau sewa? Renting. Jadi itu yang mesti dibahas. Kalau sewa duit bisa? Kenapa nggak bisa? Kan sama-sama barang. Bedanya apa? Bedanya maksudnya doang. Ini duit. Ini mobil.
Saya pinjam mobil, betul? Saya pinjam uang. Saya sewa mobil. Saya sewa uang. Salahnya di mana? Hah? Emang kalau mobil nggak dibalikin? Kriminal. Pinjam apapun nggak balikin. Kalau ini kan ada biayanya namanya uang sewa, ini biayanya namanya bunga. Tapi bahasanya nggak pas, ya nggak pas. Saya nitip mobil, saya nitip duit, boleh nitip duit? Saya nitip uang boleh? Ya jadi bahasa itu cuma urusan bahasa. Saya sewa mobil, saya sewa duit. Oke, ini tentang bahasa ya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ada pilihan lagi namanya leasing ya. Udah pernah dibahas tentang leasing? Udah tahu tentang leasing? Udah? Apa itu? Leasing ada dua. Pertama adalah yang tadi ngomong. Pertama apa? Kalau pinjam mobil nggak dibalikin. Itu namanya bukannya maling. Jadi leasing itu ada dua. Yang kalau sudah habis masa kontraknya, mobilnya dikembaliin. Dua, kalau habis masa kontraknya, mobilnya jadi hak milik. Itu namanya leasing. Itu yang mesti kita kuasai. Tentang bagaimana model leasingnya, pakai handphone atau pakai digital, itu urusan teknis yang kalian kuasai. Itu leasing, satu leasing sebagai rental, satu sebagai cicilan. Itu bahasa Indonesia agak tepat lagi. Yang berikutnya, nah kalau leasing itu Pak dosen balik lagi beginian, apa Pak ya, ini yang kalian mesti kuasai. Jadi kalau leasing itu dia tidak jadi aset ya, dan jadi apa? Bukan. Jadi biaya sewa di sini nih, biaya umum. Jadi perusahaan punya mobil, punya kayak gini. Mercu Buana punya mobil? Tahu dari mana? Itu punya Mercu Buana atau leasing? Nah kan nggak tahu. Yang penting buat Mercu Buana ada mobil yang menjadi identitas kebanggaan kita. Apa itu? Ada gambar Mercu Buananya. Mau leasing apa enggak leasing? Nggak penting ya. Leasing nggak penting, leasing itu nggak penting. Yang penting ada mobil. Itu namanya kegunaan perusahaan. Mercu Buana punya gedung? Milik sendiri? Karena kita udah tahu ya. Berbeda dengan kalau tukang kopi itu tadi atau minimarket. Indomaret kan banyak nih. Di sini ada berapa? Punya siapa? Bukan punya si PT Indomarko dan seterusnya ya. Berikutnya. Ini tadi P2P sudah nanti dibahas. Jadi P2P itu sistemnya ada yang menjadi kepemilikan. Kalau sistemnya berdasarkan kesuksesan atau keberhasilan usaha atau berdasarkan bunga ya. Ini ada di siap P7. Berikutnya. Ini yang terakhir adalah keuangan syariah. Kemarin mata kuliah syariahnya mata kuliah yang mana? Perbankan syariah. Terus ada yang kuliah Islamic Banking and nggak ada. Nah, apa bedanya sama perbankan syariah? Ngambil juga. Diganti namanya. Padahal itu hal yang beda. Perbankan syariah cuma bank doang. Islamic Banking and titik-titik finance. Islamic Finance and Ethical Banking. Ya, nah itu kesimpulannya. Kalau untuk pembiayaan, jadi kalau dari bank syariah, istilah pertama itu tidak ada pinjaman, kecuali yang core, tapi itu bukan buat perusahaan. Ya, pertama adalah untuk pembiayaan bagi hasil yang sudah dijelaskan, terus kemudian pembiayaan investasi namanya mudharabah. Kalau mudharabah berbeda dengan utang investasi. Kalau utang investasi, perusahaan kita dapat mobil,
terus kemudian dihitung mobilnya berapa, dihitung bunganya berapa. Itu namanya bank. Kalau mudharabah, misalkan kita di contoh Mercubuana mau mobil, dihitung harga mobilnya berapa, diketahui misalkan harga Avanza berapa, 300 juta. Terus kemudian dijual ke Mercubuana melalui bank, ditambah margin keuntungan berapa, 15%, 10%. Malah apa enggak, itu urusan lain ya. Atau pembiayaan sewa, namanya ijaroh ya. Ijaroh jadi bank syariah atau lembaga keuangan syariah ya, IKNB syariah, dia memberikan lahan, memberikan properti untuk digunakan perusahaan kita untuk berusaha. Kemudian dia tidak ngasih bunga, tapi itu dia, karena orang milih bank syariah, kalau terlambat bayar nggak, ya nggak usah bank syariah ya. Kita sendiri kalau ngutangin orang, orang itu mesti janji bayar. Nggak boleh pas ada datang, maaf saya terlambat. Terlambat apaan? Terlambat bayar. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh terlambat. Ya, nanti pembahasan yang nggak penting jadinya. Ya. Padahal kalau untuk yang ini, musyarakah, blockchain udah kuliah? Udah kuliah blockchain? Apa itu? Beda urusan. Blockchain itu dia punya data, kita punya data, itu tidak boleh berubah. Itu blockchain. Cryptocurrency itu urusan currency, beda lagi. Jadi bisa menggunakan ini. Jadi tidak hanya saling percaya. Jadi kalau moral hazard, kemudian informasi asimetri, itu modal percaya, modal omongan, modal janji. Kalau udah blockchain itu udah beda lagi. Ditambah lagi urusan adab ya. Adab itu nomor satu. Orang Indonesia padahal punya Pancasila, tapi moral hazard. Oke. Berikutnya, mundur satu lagi. Jadi di Bank Syariah ada musyarakah, dia memberikan bantuan pembiayaan, tapi tidak dalam bentuk uang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk directorship atau managerialship. Ini pemberian bantuan pembiayaan dengan pengarahan atau seperti konsultasi. Jadi yang namanya director, manager itu yang ditunggu adalah omongannya. Jadi bukan seperti di medsos, kata-kata hari ini apa. Manager, director itu kerjanya membuat kata-kata buat hari ini. Kata-kata hari ini apa? Hari ini kamu jualan di mana? Di Kalimantan, ditambahkan jualan ini bagai itu namanya directorship. Berikutnya. Nah, ini tugas finance manager. Ada satu lagi istilah namanya treasury banking. Udah pernah bahas apa belum treasury banking? Udah pernah bahas bagaimana perusahaan supaya tidak rugi kehilangan duit kalau beli falas? Jadi perusahaan saya mau membeli bahan mentah, impor, ya. Waktu beli tanggal 1 Juni, rupiahnya masih 17.000. Begitu barangnya datang, harus bayar, rupiahnya 17.900. Rugi berapa? Rugi berapa? 900 ya, 900 per $1. $1 atau satu masa uang. Bagaimana supaya nggak rugi? Hedging. Ada yang tahu bagaimana hedging? Kontrak hedging itu satu istilah. Tahu bagaimana caranya? Tahu gimana caranya? Bukan surat perjanjiannya. Untuk mendapatkan ke hedging itu nanti kalau kesempatan waktu dibahas ya. Kemudian, nah ini ya kerjaan finance manager. Berikutnya apa? Ya, ini kembali kepada pembahasan di mana posisi saya sebagai manajer keuangan. Ya, jadi posisinya ada di tengah, ya, ada di tengah. Itu harus tahu kerja harian, kerja mingguan, lapor bulanan, rencana tahunan, teamwork dengan siapa. Jadi kalau fresh grad itu umumnya memang nggak langsung jadi manajer keuangan. Pertama kalau jadi fresh grad jangan pelangga-pelongo ya, tahu posisinya, tahu kerjanya apa. Umumnya kalau masuk di sebagai support atau staff cuman kotak-katik doang ya. Ini mesti tahu kita di sini ya. Kita ada di antara pengadaan dan penjualan.
pengadaan dan penjualan itu bekerja sama untuk mensukseskan anggaran, ya. Pertama yang dibikin adalah anggaran. Anggaran sesudah ada anggaran, entah bagian pemasaran atau bagian pengadaan. Pengadaan atau bahasanya? Pengadaan bahasa Inggrisnya itu procurement. Procurement. Satu lagi bagian purchasing, ya. Bedanya procurement sama purchasing, kalau purchasing cuma urusan administrasinya doang. Jadi kalau perusahaan itu mau menjual, contohnya mau menjual berapa nih? 1000 kursi, ya. Kapan diperlukan kursi 110 biji? Apakah bulan depan 10 biji? Apakah ini bagian keuangan mesti tahu kapan dia mau menjual, ya. Nah, terus kemudian jadi bukan cuma sekedar tahu rasio, tahu apa lagi di sini tulisnya, tahu dokumen, tapi mesti bisa melihat saya perlu duitnya berapa. Oke, kita ke marketing, ya. Dia jualnya seperti apa? Itu kita tidak perlu tahu. Yang penting bulan depan ada duit berapa. Coba ke sini, ke dokumen. Ya, itu cash flow plan. Cash flow plan ini bisa di full view nggak? Gimana caranya? Sini. Udah, oke ya. Ini contoh yang mesti kalian kuasai. Ini ada berapa tabel? 2 tabel. Pertama adalah tabel anggaran atau rencana profit and loss, ya. Katakanlah contohnya ini penjualan harus 12 juta. Oke. Penjualan 12 juta, sesudah penjualan ini tahunan. Ini tahunan yang dibikin kalau di perusahaan umumnya itu bikinnya di bulan November, Desember, gong 2027, rencana kita 12, ya. 12 gampangnya dibagi 1 bulan. Terus kemudian ini yang tadi contoh, ya. Tadi contoh pinjaman berapa? PT Sinta berapa tadi contohnya? 500, contoh sama-sama 5-nya, ya. Dari mana angkanya? 5 tadi udah menangkanya. Kebutuhan modal kita ketahui sebagai angka 5. Ini dari mana kaitannya? Ini yang mesti kalian tahu. Saya mau jualan 12, HPP-nya 8. Kenapa perlunya 5? Ya, itu yang perlu dibahas, ya. Kemudian ini yang dibahas saat ini. Jadi cuman pinjaman kemarin atau obligasi atau pengeluaran saham, keluarnya 5 untuk membeli barang-barang capex, ya, barang-barang modal, mau beli ruangan, mau beli mesin, tapi tidak buat bayar gaji dan tidak. Coba buka presentasi kalian. Ya, ke contoh mana contoh? Contoh PT Jaya Abadi dan seterusnya. Ini bahasanya diperhatikan, ya. Mengajukan pinjaman bank sebesar 500 juta dalam bentuk dan seterusnya untuk ekspansi mesin cetak dan tambahan stok bahan baku. Artinya perusahaan si ini sudah punya duit karena yang digunakan adalah tambahan, ya. Dan seterusnya. Balik lagi ke sini. Nah, ya. Jadi sesudah dibelikan capex, sisanya tinggal 1,9. Terus kemudian di bulan depan ini yang mesti dicari nih. Bulan berikutnya dananya dari mana? Nggak bisa dari pinjaman lagi, mesti dari penjualan, ya. Penjualan Januari, Februari, Maret 1,1 naik 1,1 turun 900, otomatis ininya beli HPP-nya juga tergantung uangnya, tergantung berapa yang bisa dijual. Tapi yang ini adalah pasti, ya. Gaji adalah pasti. Nggak bisa, nih maaf nih kita lagi kekurangan uang
terus kemudian karyawan dikurangi, nggak bisa, yaitu bahaya itu. Terus kemudian sewa juga pasti, dan setiap bulannya itu harus uangnya terkumpul sampai ini bisa dibayar. Ya, ini bisa dibayar nggak kalau kayak gini? Bisa dibayar nggak? Nggak bisa, karena saldo akhirnya cuman dari 1,9 berkurang jadi 1,8. 1,8 bertambah 1,8 lagi. Jadi di bulan kemudian dia tidak ada tambahan dana. Kalau tiba-tiba atau jatuh tempo, ini nggak keburu, ya. Ini yang mesti dikuasai ini. Berikutnya apa ya? Berikutnya. Nah, untuk mempelajari ini perlu pengetahuan tentang flow pembelian sama penjualan. Jadi bukan penjualan dulu. Jadi bukan urusan marketing, urusan penjualannya. Penjualan lebih penting daripada marketing buat si manajer keuangan. Kalau marketing kan cuman program-program doang. Salah nih ngomong nih. Tapi kalau penjualan itu sesuatu yang pasti yang jadi duit, ya. Oke, berikutnya. Ke PPT. Ini kelihatannya sudah selesai. Oke, yang tadi dosen pengen ajakin diskusi, apa yang